Bagaimana bisa, Pak? Dari Jakarta ke Lombok itu 1,3 juta, sementara dari Jakarta ke Singapura hanya 700.000. Dengan pesawat yang sama, Citylink, Pak. Dengan durasi yang penerbangan yang sama. Itu kok bisa? 1 jam 40 menit. Ini saya bicara dalam kondisi normal, Pak. Ya, nggak dalam suasana tahun baru atau suasana lebaran. Artinya teman-teman, dengan durasi 40 menit sama-sama menghabiskan bahan bakar minyak itu sama. Kok bisa lebih mahal? Apa? Ini saya timbul sebuah pertanyaan terus. Apa masalahnya? Lebih baik liburan ke luar negeri daripada liburan di Indonesia. Lebih baik. Ini saja dapat tiket sama dengan Manado Ternate atau Manado Kau, harganya 1.800.000. Mendingan saya jalan-jalan ke Thailand atau ke Malaysia. Hotel murah, tiket murah. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video teman-teman ya. Sudah lama saya tidak upload di channel ini. Di sini ada sebuah video, kok bisa Jakarta Singapura atau Jakarta Malaysia tuh harga tiket pesawatnya tuh lebih murah daripada Jakarta di Indonesia. Antara Indonesia ya, Jakarta ke Lombok, Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Kalimantan, itu harganya sampai 1.300.000 sampai 1.500.000 loh teman-teman. Sedangkan dari Jakarta ke Malaysia, Jakarta Indonesia, Singapura itu harga tiket pesawatnya cuma 700.000 teman-teman ya. Ini gila, saking mahalnya di Indonesia. Pendapatan sulit, harga semuanya serba mahal, pekerjaan sulit juga. Ini kok bisa? Oke, kita dengarkan komplain-komplainan daripada DPR teman-teman. Seperti apa tentang perkara ini? Selamat datang di Konoha. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. 3. Bagaimana bisa, Pak? Bagaimana bisa? Dari Jakarta ke Lombok itu 1,3 juta. Oh, Sementara tiket dari gila. Jakarta ke Singapura hanya 700.000. 700.000. Dengan pesawat yang sama, Citylink. Kok bisa? Dengan durasi yang penerbangan yang sama, Pak. 1 jam 40 menit. Ini saya bicara dalam kondisi normal, Pak. Ya, nggak dalam suasana tahun baru atau suasana lebaran. Kita lagi bicara suasana yang normal. Sehari-hari. Kemudian bagaimana bisa Jakarta Kuala Lumpur 700.000 ke Malaysia? Jakarta Bali 1,4. Jauh banget temen-temen. Jakarta ke KL itu 700.000 tiket pesawatnya loh, ke luar negeri. Berbeda dengan tiket pesawat di dalam negeri, Jakarta Bali, dengan penerbangan waktu durasi 40 menit, sama-sama 40 menit. Apa yang menjadi penyebab perbedaan daripada harga ini teman-teman ya? Seharusnya lebih mahal ke luar negeri daripada ke Indonesia sendiri, seharusnya. Aduh, ya Allah. Dengan pesawat yang sama. Ini problem kita di penerbangan, Pak. Itu sekarang kan tiket memang mahal minta ampun, Pak. Jujur saja, apalagi ke daerah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Pak. Banyak proyek-proyek besar, saya kurang tahu kalau daerah lain. Tapi ke sana, Pak, kayak ke dapil saya, Pak. Orang cari tiket untuk kembali dari Jakarta, itu bisa 1 bulan baru dapat, Pak. Saya sudah ngobrol dengan Garuda, dengan Citylink, mereka memang terkendala pesawat. Nah, apakah mungkin Pelita Air masuk, Pak, untuk ke sana? Karena kan ini memang demand-nya tinggi sekali, Pak, untuk ke Balikpapan dan ke Kaltara itu, karena ada PSN di sana, Ibu Kota Baru dan PSN gitu ya. Ini perlu, Pak, diperhatikan. Apakah Pelita Air bisa diajak ke sana, Pak? Karena rakyat juga menjerit, Pak. Tiket yang biasanya di bawah 1 juta sekarang bisa 2,8 juta, Pak. Jadi memang Bayangkan loh teman, tiket pesawat mahal dari Kalimantan ke Jakarta bisa sampai 2.800.000, hampir 3 juta di negara sendiri. Sedangkan ke Singapura dan ke Kuala Lumpur tuh murah banget, bahkan di bawah 1 juta. Ya, inilah sebabnya kenapa lebih memilih berlibur ke luar negeri seperti Malaysia, kebanyakan orang Indonesia, karena harga tiket di Indonesia itu mahal teman-teman ya.
Mau ke Lombok kayak tempat yang sangat indah sekali, tapi apalah daya, harga tiket mahal, biaya hidup juga mahal. Sedangkan di Malaysia, biaya tiket murah, biaya hidup murah, ya terjangkau loh teman-teman ya. Tuh, ini Di ceilingnya udah harga itu, Pak. Dan dengan tidak adanya penambahan pesawat, tentu yang swasta kan tidak mau nambah pesawat supaya harga tiket maksimum habis dan kursi full gitu. Nah, akhirnya mobilitas orang terganggu dan ujungnya kan ekonomi juga, Pak. Diskon tol, diskon tiket, Pak. Kenapa juga nggak ada Bapak menginisiasi diskon penyeberangan untuk mobil dan motor, Pak? Kan sama-sama diskon, Pak. Sama-sama dalam suasana Lebaran. Yang berikut, Pak Ketua, izin teman-teman semua. Ini kita sebenarnya bicara masalah tiket nih, Pak. Udah beberapa kali kita bicara ini. Kita udah ketemu kemarin, Ibu Menteri sudah mengatakan bahwa salah satu tiket ini bisa turun dari pengurangan PPN dari 11 menjadi 5%, airport tax dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ya, bagaimana bisa, Pak, dari Jakarta ke Lombok itu 1,3 juta, sementara dari Jakarta ke Singapura hanya 700.000 dengan pesawat yang sama, Citylink, Pak. Dengan durasi yang penerbangan yang sama. Itu kok bisa? 1 jam 40 menit. Ini saya bicara dalam kondisi normal, Pak. Ya, nggak dalam suasana tahun baru atau suasana Lebaran. Artinya teman-teman, dengan durasi 40 menit sama-sama menghabiskan bahan bakar minyak itu sama. Kok bisa lebih mahal? Apa? Ini saya timbul sebuah pertanyaan terus. Apa masalahnya ini? Inilah ketidakmakmuran rakyat Indonesia di negaranya sendirinya karena ini, teman-teman. Karena inilah salah satu faktornya ini. Ini contoh berbeda dengan hal-hal yang lain selain daripada tiket, teman-teman ya. Di Malaysia harga sembako murah, di Indonesia harga sembako mahal. Kok bisa? Aduh. Kita lagi bicara suasana yang normal-normal sehari-hari. Kemudian bagaimana bisa Jakarta Kuala Lumpur 700.000, sementara Jakarta Bali 1,4. Pria asal Aceh ini pulang kampung menggunakan paspor luar negeri karena tiketnya dikatakan jauh lebih murah yang membuatnya tidak habis pikir dengan Indonesia. Sehingga untuk mudik ke Aceh saja, pria ini harus transit dulu ke Malaysia dan setelah itu memesan tiket lagi untuk terbang ke Aceh. Yap, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia banyak masyarakat yang protes terhadap pemerintah karena tiket lokal yang jauh lebih mahal dibandingkan tiket internasional. Bahkan beberapa orang yang berpergian semisal ke Malaysia atau Singapura jauh lebih murah daripada perjalanan ke Kalimantan atau ke daerah Aceh. Hal itu juga terjadi pada seorang pria yang juga merupakan warga Aceh dan ia bercerita di sosial media bahwa ia harus pulang memakai paspor layaknya berpergian ke luar negeri untuk mendapatkan tiket yang jauh lebih murah dan bisa menghemat pengeluarannya. Karena setelah dicek di aplikasi, menurut pria tersebut harga tiket untuk langsung ke Aceh harganya jauh lebih mahal dibandingkan transit terlebih dahulu ke Malaysia dan dari Malaysia kemudian beli lagi tiket ke Aceh, serta mengatakan bahwa ini adalah alternatif bagi rakyat jelata yang ingin pulang kampung. Netizen yang melihat hal ini juga memberikan respon yang mengharapkan pemerintah untuk bisa memperbaiki harga tiket lokal karena harga tiket lokal dikatakan sangat memberatkan masyarakat dibandingkan ke luar negeri, padahal tiket lokal masih berada di negara sendiri. Tiket pesawat luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Bahkan ini dibahas oleh beberapa pihak karena harga tiket di dalam negeri padahal masih satu negara ya, harganya melebihi tiket pesawat ke negara lain. Yap, baru-baru ini ada sebuah akun yang memposting bahwa harga tiket di luar negeri ternyata menarik perhatian banyak orang karena lebih murah dibandingkan harga tiket di dalam negeri. Nah, sebenarnya hal semacam ini sudah pernah dijelaskan oleh pihak maskapai. Ada beberapa alasan kenapa harga tiket domestik alias di dalam negeri lebih mahal. Yang pertama soal biaya operasional yang lebih tinggi, bahan bakar, perawatan pesawat, dan gaji kru. Lalu ada pajak dan regulasi pemerintah yang harus dibayarkan oleh para penumpang. Nah, selain itu, tiap maskapai menuturkan bahwa masalah skala ekonomi dan kapasitas penerbangan juga berpengaruh. Maskapai internasional biasanya memberikan harga tiket yang lebih murah karena mereka juga punya banyak kursi dan jam terbang. Selain itu, di beberapa rute lokal Indonesia, permintaannya terlalu tinggi, teman-teman, dan tidak sebanding dengan kapasitas penerbangan yang terbatas. Jadi harga tiket jadi lebih mahal. Sayangnya, harga tiket penerbangan yang mahal ini justru berdampak buruk pada frekuensi perjalanan wisatawan dan bisa berdampak pada sektor pariwisata. Lebih baik liburan ke luar negeri daripada liburan di Indonesia. Lebih baik. Ini saja dapat tiket sama dengan Manado Ternate atau Manado Kau, harganya 1.800.000. Mendingan saya jalan-jalan ke Thailand atau ke Malaysia. Hotel murah, tiket murah. Jadi kalau pemerintah tidak bisa turunkan tiket domestik, jadi mendingan turunkan tiket pajak yang ke luar negeri lagi supaya kita liburan di luar negeri. Jangan di Indonesia.
Iya, kalau begini kan lebih baik berlibur ke luar negeri saja daripada berlibur di dalam negeri, teman-teman ya. Karena harga tiketnya itu sangat mahal sekali loh. Ini yang jadi problema belakangan ini. Kenapa tiket domestik kita lebih mahal ketimbang kita ke luar negeri? Contohnya kemarin gua ke Malaysia ya, itu gua dapetin PP 800.000. Nah, ketimbang gua flight dari Jambi ke Jakarta, itu gua PP bisa 2 juta. Bayangin perbedaannya ya. Nah, selama 2 minggu lebih gua di sana, itu kosnya murah banget. Ya, apalagi gua bisa explore kemana-mana. Contohnya misalkan dari Kuala Lumpur ke Kelantan ya. Itu dari Kelantan kan ke Thailand Selatan deket banget ya. Abis itu dari Kuala Lumpur ke Johor. Nah, dari Johor tinggal nyebrang aja ke Singapura. Itu aja gua ngabisin kos nggak nyampe 10 juta, bahkan nggak nyampe 8 juta, karena memang semurah itu. Makanya gue buka open trip 1,5 itu karena ya memang murah banget ya. Dan itu gue baru buka city tour untuk Kuala Lumpur selama 4 hari 3 malam ya. 1,5 service in location, 4 hari 3 malam better lah. Kita explore bareng. Nah, kalian bisa berangkat dari mana aja, bebas ya. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi, semuanya udah kita servicing di sana. Biayanya murah banget, 1,5 doang. Dan 1 bulan itu gue bisa bikin beberapa trip sekaligus ya. Jadi untuk startnya nanti itu di bulan Mei ya. Untuk sekali keberangkatannya itu gue cuma menyediakan 10 slot aja. Jadi nanti gue dalam 1 bulan ya bisa beberapa kali keberangkatannya. Nah, buat kalian yang mau gabung langsung aja DM sekarang juga. Thank you. Siapa berlibur luar negeri dengan harga tiket semurah ini loh? Yang nanya habis berapa ke Pineng, tiket pesawat di Jakarta Pineng ya 700 sampai 1 jutaan lah sekali jalan. Kalau ada promo misal kayak di Traveloka di bawah itu ya ambil aja. Untuk 5 hari di Pineng saya mengalokasikan 2.500.000 jadi sekitar hampir 700 Ringgit ringgit Malaysia. ya. Sekitar itu untuk 5 hari cukup sih, itu udah termasuk makan 3 kali sehari, tiket masuk ke tempat-tempat wisata dan beli oleh-oleh. Untuk Grab selama 5 hari tadi saya ngecek di Grab itu habis sekitar 200 ringgit, termasuk di bawah ekspektasi karena kami di Pineng lebih banyak jalan kaki. Untuk Grab itu mahalnya di wisata-wisata yang jauh dari kota, kayak misalnya ke Taman Nasional, ke Bukit Bendera, ke Botanic Garden, di sekitar 20 sampai 40 ringgit sekali jalan. Hotel ya tergantung sih ya, karena saya nyari kenyamanan jadi nggak cari yang murah-murah amat. Saya dapat sekitar 500.000 per malam di Le Embassy Hotel. Kemarin udah saya review hotelnya, kalau bisa lebih murah itu lebih bagus ya, tapi karena saya memang trip ini nggak nyari murah tapi memang cari nyaman, jadi kira-kira segitu. Kalau mau murah teman-teman bisa dengan backpacking style, tidur di hostel, kemudian kemana-mana naik bus. Teman-teman yang pengen liburan ke Pineng bisa dicoba, menyenangkan dan ambience-nya itu santai. Oke, teman-teman semuanya, kurang bukti apa lagi kalian terkait masalah jauh lebih murah Malaysia dibandingkan Indonesia, jauh lebih makmur rakyat Malaysia dibandingkan rakyat Indonesia, teman-teman. Ini fakta, ini pernyataan dari banyak pelancong Indonesia itu yang memilih libur ke Singapura, Malaysia, Thailand karena jauh lebih murah, teman-teman ya. Ini kok bisa? Andai kata Indonesia itu memang luas, banyak wisata-wisata sangat indah. Cuman kalau lebih baik beli tiketnya lebih murah ke Malaysia, ya lebih baik kita berlibur ke Malaysia saja. Malaysia tidak kalah indahnya loh, teman-teman. Cuman tidak se-Indonesia. Saya akui memang tidak se-Indonesia. Tapi kita memang tidak punya modal, teman. Dengan budget pas-pasan, ya lebih baik ke Singapura, Malaysia daripada ke negaranya sendiri, teman-teman. Karena emang harga mahal, tiketnya tuh sangat mahal. Selisih setengah loh, teman-teman. 700 sampai 1.500.000 lah. Selisih setengah dengan harga tiket yang jarak tempuh yang sama. Inilah Indonesia harus diperbaiki. Seperti Malaysia, enak, rakyat Malaysia tuh enak, hidup makmur, teman-teman ya. Oke, itulah video reaction hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa buat Anda yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.